That's Sprite Videos. That's my voice. Let me introduce myself. Rino ya? My name is Cak Lontong. Dibalikin aja mas. My name is Cak Lontong. I'm 46 years old, but I do care for my body, my health, and you can see I'm not look like 46 years old man. Like 50. But looks like 45. You can see. I can speak in English, I can stand up in English, but there's no problem for me. But I'm afraid that will be a problem for you. So lebih baik saya pakai bahasa Indonesia. Dan bagi yang orang paham bahasa Indonesia bisa menggunakan Google Translate mulai sekarang. You can use Google Translate right now. Terima kasih sudah diundang hadir di sini. Saya akan menjelaskan beberapa hal yang sebenarnya tidak bisa saya jelaskan. Silakan dibaca. Saya kira cukup jelas ya. Bagi yang tidak jelas berarti silakan periksa optik. Mungkin matanya harus pakai kacamata atau mungkin kacamatanya ukurannya harus berubah. Saya kira sudah cukup jelas. Ada pertanyaan? Saya ingin menyampaikan sedikit tentang kebanggaan saya bisa bergabung di produk-produk ini ya. Yang pertama saya yakin ini akan menjadi sesuatu yang besar karena saya ini orang yang paling peduli dengan nama. Kenapa saya membiarkan nama saya dipanggil orang lontong? Karena menurut saya filosofi lontong adalah sesuatu yang mengenyangkan. Orang itu kalau kenyang, tenang, minim gitu. Makanya nama itu penting sekali buat saya. Dan saya yakin bergabung di sini karena nama-nama orang yang ada di perusahaan ini menurut saya sesuatu yang sangat luar biasa. Shakespeare pernah mengatakan, "What is a name?" Siapa namamu? Waktu itu Shakespeare sebenarnya pengen ngomong siapa namamu, cuma dia bilang, "What is a name?" Jadi saya bisa ketemu Mr. Martin, where are you? Mr. Martin, gemar meeting. Kalau perusahaan dipimpin oleh orang yang suka meeting, suka konsolidasi, itu komunikasinya pasti bagus. Itu masalah pasti akan terhindar. Mr. Martin gemar meeting. Mr. Kadir, beliau ini yang agak gimana? Kadir, kadang-kadang hadir. Tapi begitu hadir, tapi begitu hadir karyawan langsung ketir-ketir. Ya. Beliau orangnya luar biasa. Saya yakin. Dan saya sudah perkenalan dengan Mr. Suliman, ya, Mr. Suliman. Nama beliau sungguh ahli dalam masalah penjualan. Suliman. Banyak penempatannya cocok. Kalau Pak Fitri tadi pikirannya penuh trik, jadi kreatif. Itulah penting. Nama itu penting. Karena apapun, nama itu membawa rasa. Gula itu pasti akan membawa rasa manis. Garam akan membawa rasa asin. Kalau nggak percaya, ini bukan sesuatu yang saya cari-cari. Contohnya, kasus yang berbelit-belit, Cyanida, Jessica. Nama ini yang membawa masalah. Jessica, jelas kasus ini susah diterkam. Makanya ruwet. Korbannya Mirna, minum racun belum pernah. Ini yang jadi problem. Jadi ini bukan sembarangan, nama itu membawa rasa. Saya akan bicara masalah pengalaman saya di bidang sales ya. Walaupun ini yang dulu saya bekerja itu tidak ada kaitannya dengan produk ini, tapi saya sedikit cerita aja. Saya dulu lulus SMA, saya sebenarnya pengen kuliah. Alhamdulillah SMA lulus. Saya lulus SMA. Saya pengen kuliah, terus saya bilang orang tua
saya ingin melanjutkan kuliah supaya pendidikan lebih tinggi. Bapak saya dengan sigap menjawab, Udayana. Akhirnya saya nggak kuliah. Maksudnya Udayana nggak usah kuliah, nggak ada biaya. Akhirnya saya kerja. Saya melamar ke sebuah perusahaan, saya berbekal ijazah SMA sampai ke interview terakhir saya tanya, pengen posisi apa Anda? Dengan pengalaman yang minim ya, saya dengan segala kerendahan hati, ya minim direktur lah Pak. Apa kamu sudah gila? Pengen jadi direktur? Sejak itu saya nggak pengen jadi direktur. Ternyata syarat jadi direktur itu harus gila dulu. Benar, saya pengen jadi direktur langsung ditanya, apa kamu sudah gila? Berarti itu kan syarat. Kalau nggak gila nggak bisa. Maksudnya gila kerja, workaholic. Akhirnya saya ditempatkan di sales. Hanya waktu itu sederhana sih. Saya di sales tapi perusahaannya sepeda motor. Saya yakin karena saya punya bakat sales yang luar biasa. Saya yakin pasti sukses. Saya mati-matian bekerja 3 bulan, tidak satu pun motor terjual. Jangan pecah. Anehnya, seminggu saya nganggur, satu-satunya motor saya terjual. 3 bulan jadi sales, jualan mati-matian, satu motor pun nggak terjual. Nganggur nggak sampai seminggu, satu-satunya motor saya terjual. Nggak sampai sebulan itu separuh perabot rumah saya. Berarti bakat sales saya kan tinggi sudah. Hanya munculnya di saat yang tidak tepat. Saya jadi ingat teori Newton. Newton pernah mengatakan, saya yakin Newton sendiri lupa mengatakan, tekanan itu bisa menimbulkan gaya. Saya ingat ketika tekanan ekonomi dalam hidup saya tinggi. Karena apa? Karena hidup saya kebanyakan gaya. Makanya hiduplah yang sederhana. Kuncinya apa ketika tekanan itu tinggi? Ikhlas pasrah. Ikhlas pasrah itu kuncinya. Karena saya buktikan serius. Ketika tekanan ekonomi saya tinggi, dengan penuh keikhlasan, anak istri saya pasrahkan ke mertua. Bukan saya langsung turun. Silakan dicoba. Sangat efektif. Ikhlas pasrah. Dan sejak itu saya punya prinsip, seberat apapun pekerjaan akan terasa ringan kalau tidak saya kerjakan. Ya. Dan bicara masalah produknya, ini global kan Coca-Cola, ada 3 C dan 1 L. Ya, saya akan berbicara masalah sales dari itu, karena itu ilmu yang saya serap. C yang pertama adalah apa? C yang pertama adalah kreatif. Kalau nggak salah, kreatif itu berkaitan dengan ya imajinasi kita. Kreatif boleh, tapi aturannya harus jelas ya. Perusahaan itu selalu memberikan aturan yang jelas dalam hal kreatif. Karena saya punya anak itu kreatifnya melebihi saya, tapi sering melanggar etika. Contohnya, pernah biasanya dia pulang sekolah jam 2 siang, jam 1 paling cepat. Suatu hari jam 9 pagi sudah pulang. Saya tanya, kok pulang pagi? Sudah izin bu guru Pak? Boleh? Boleh. Nggak sampai 15 menit gurunya berjalan ke atas. Itu kayaknya bu guru mau ke rumah. Kalau Pak sembunyi ke kamar. Bapak urusannya apa harus sembunyi ke kamar? Aku tadi pulang cepat minta izin, Papa sakit keras. Itu anak saya. Kreatif, tapi melanggar etika. Pengen pulang cepat, alasan Papa sakit keras masuk rumah sakit. Tapi saya sebagai orang tua, saya harus menjaga nama baik anak saya. Jadi saya sembunyi ke kamar. Begitu urusan dengan guru selesai, saya keluar baru saya kasih tahu kan, Pak. Lain kali nggak boleh kamu seperti itu. Pengen pulang cepat, kreatif, alasan Papa sakit keras masuk rumah sakit, nggak boleh. Kan masih ada mama. Mama kayak yang sakit keras. Karena itulah kreatif, itu ada batasnya. Itu saya yang pertama. Saya yang kedua, kurete. Apa ya? Kurasi kalau dalam bahasa Indonesia. Kurete. Jadi itu kurasi itu memperhitungkan sesuatu. Kurasi